Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi bisa menjadi sayap yang memungkinkan dunia pendidikan terbang lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya, jika kita izinkannya. Inilah topik pembahasan saya pada presentasi kali ini. Saya Siti Sa'dia, NIM 22811300902. Kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar. Proses ini melibatkan interaksi antara siswa dan lingkungan belajar, serta melibatkan guru atau fasilitator dalam memberikan bimbingan dan arahan. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep atau topik tertentu, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu pengertian digital. Digital adalah sistem yang merujuk pada teknologi yang menggunakan sistem bilangan biner atau basis 2. Dalam sistem ini, setiap angka direpresentasikan oleh 1 atau 0. Teknologi digital memungkinkan pengolahan informasi menjadi format yang dapat diproses oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya. Penting untuk memahami digital karena hampir semua aspek kehidupan kita saat ini terhubung dengan teknologi ini. Mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga mengakses informasi, semuanya menggunakan teknologi digital. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar siswa yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif. Peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua siswa mencapai potensi penuh mereka. Dengan kata lain, pembelajaran digital merupakan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan peranan internet atau teknologi digital, baik itu dalam hal persiapan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa, guru, dan orang tua siswa. Adapun prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital yaitu yang pertama, personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama, demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. Dan prinsip yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual, di mana platform pembelajaran digital berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Prinsip yang ketiga yaitu aksesibilitas, yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Dan untuk prinsip penerapan pembelajaran digital yang terakhir adalah penilaian. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. Berikutnya adalah urgensi pembelajaran digital. Yang pertama adalah aksesibilitas. Pembelajaran digital memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi individu untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Dengan internet, seseorang dapat belajar secara mandiri dari mana saja dan kapan saja, tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Dan urgensi pembelajaran digital yang kedua yaitu keterampilan yang relevan di era digital. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keterampilan digital menjadi semakin penting. Pembelajaran digital memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan teknologi
literasi digital, kemampuan pemrosesan informasi, dan keterampilan kerja kolaboratif yang diperlukan dalam pasar kerja saat ini. Yang ketiga, inovasi pembelajaran. Pembelajaran digital memungkinkan penggunaan berbagai instrumen dan metode pembelajaran yang edukatif, seperti aplikasi mobile, video tutorial, simulasi, game pembelajaran, dan platform e-learning. Ini memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Berikutnya yaitu penghematan biaya. Pembelajaran digital dapat menghemat biaya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Tidak memerlukan biaya perjalanan atau akomodasi, serta dapat mengurangi penggunaan sumber daya fisik seperti buku teks. Yaitu kolaborasi global. Pembelajaran digital memungkinkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara individu dari berbagai negara dan budaya. Ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan 21st century. Pembelajaran digital mendorong pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sistemik. Hal ini disebabkan oleh interaktif dan kolaboratif dari pembelajaran digital. Dan yang terakhir adalah memperluas ruang pembelajaran. Pembelajaran digital memperluas ruang pembelajaran di luar kelas fisik. Pelajar dapat mengakses sumber daya pendidikan yang tidak terbatas dalam bentuk video, buku elektronik, kuliah daring, atau platform pembelajaran daring. Dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi, pembelajaran digital menjadi penting untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan masa depan. Memiliki keterampilan dan literasi digital yang baik akan memberikan keuntungan kompetitif di berbagai bidang kehidupan. Untuk selanjutnya adalah ragam pembelajaran digital. Yang pertama adalah mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika peserta didik tidak di lokasi yang tetap dan telah ditentukan, atau belajar yang terjadi ketika peserta didik mengambil keuntungan dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi mobile. Yang kedua adalah media sosial. Beberapa perlengkapan media sosial didesain dengan khusus untuk aktivitas berbagi pengalaman, seperti blogging, microblogging, dan menunjukkan halaman buku di media sosial. Sementara lainnya didesain untuk membantu kolaborasi dan jaringan sosial seperti wiki dan situs jaringan sosial. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis permainan atau games-based learning. Games-based learning berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi untuk tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud. Cloud computing komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya, jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu potensi pembelajaran digital. Yang pertama adalah potensi alat komunikasi. Kemudahan berkomunikasi, pembelajaran digital membuka pintu bagi komunikasi yang lebih mudah dan cepat antara individu, baik yang berada di lokasi yang sama maupun yang berjauhan. Hal ini dapat membantu siswa, guru, dan pelajar untuk saling berkomunikasi dengan lebih efisien, memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi. Dan yang kedua yaitu potensi akses informasi. Penggunaan teknologi pembelajaran digital memanfaatkan teknologi untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Ini dapat meningkat pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah potensi pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran berbasis keterampilan, teknologi digital memungkinkan pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan di mana siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mempraktekannya dalam konteks nyata. Ini dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Adapun manfaat pembelajaran digital yaitu mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline,
mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjejalkan banyak teori dapat menjadi membosankan dan tidak produktif. Mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan, mengaktifkan keterlibatan sosial, dan yang terakhir belajar melalui pendekatan campuran. Adapun keuntungan pembelajaran digital yaitu yang pertama, media menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan pembelajar pada program-program digital. Yang kedua, pembelajar yang belajar dengan baik akan cepat memahami komputer dan dapat mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses web. Dan yang ketiga, peserta didik dapat belajar dimanapun pada setiap. Yang keempat adalah pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik dengan menggunakan kombinasi tools dan praktek, antara lain penilaian online dan formatif, peningkatan fokus dan kualitas sumber daya, dan waktu mengajar, konten online, dan aplikasi teknologi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran digital dapat menstimulasi terjadinya aktivitas pembelajaran yang lebih mendalam dan memungkinkan berkembangnya kompetensi peserta didik karena mampu memperluas akses kepada informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Dari presentasi saya ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik, umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Yang tentu kita berharap pembelajaran berbasis digital ini dapat menciptakan keterampilan dan gaya belajar yang lebih menarik dan juga dapat memberikan inovasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.